Halo terus people, perkenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar kali ini kita akan membahas headline konten part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya gitu. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas apa itu pengertian terus manfaat, sekarang kita lebih membahas terkait dengan jenis dan penempatan dari headline itu sendiri. Yang pertama, headline itu bisa ditempatkan di pada halaman utama atau beranda, bisa di situs web kita atau ya di halaman utama web kita gitu, untuk menarik perhatian pengunjung pada saat pertama kali mengunjungi website kita. Headline ini memberikan gambaran singkat terkait dengan isi website kita secara keseluruhan. Yang kedua, bisa pada judul artikel atau blog gitu ya. Headline konten berfungsi sebagai judul utama dari blogspot kita. Yang ketiga itu pada video atau konten multimedia yang biasanya disebar di TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu headline konten dapat ditempatkan di awal video atau di cover video. Bisa juga pada publikasi online atau dalam media sosial. Yang kelima bisa pada email atau newsletter gitu. Jika kita mengirimkan broadcast email atau broadcast newsletter, kita bisa menyimpan headline di situ. Lalu sekarang kita masuk ke apa aja sih jenis-jenis dari headline gitu ya. Jenis headline yang pertama adalah pastinya headline yang menarik perhatian. Headline yang menarik perhatian ini dirancang untuk yaitu tadi yang menarik perhatian pembaca atau penonton dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menarik, unik, atau juga kontroversial gitu. Ya balik lagi tadi tujuan utamanya adalah mencuri perhatian dan membuat orang ingin membaca konten kita atau menonton konten kita lebih lanjut. Salah satu contoh headline yang menarik perhatian adalah misalnya 10 rahasia jika kamu tinggal di rumah ningrat gitu misalnya, atau ya gitu. Yang kedua adalah jenis headline berbasis pertanyaan. Headline jenis ini biasanya tuh mengajukan pertanyaan kepada pembaca gitu. Kita sebagai penyedia konten melempar pertanyaan kepada pembaca untuk bisa mendorong atau menantang mereka memikirkan sehingga mereka bisa berinteraksi sama konten kita gitu. Contoh dari headline berbasis pertanyaan ini misalnya apakah gitu, atau apa yang kalian pertimbangkan ketika ingin membeli rumah subsidi gitu misalnya, atau ya kayak gitu. Yang ketiga adalah headline yang menyajikan manfaat. Headline ini biasanya menyoroti manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh oleh pembaca atau penonton konten kita, sehingga mereka bisa menarik perhatian audiens gitu. Contoh headline yang bisa menyajikan manfaat adalah misalnya 5 cara kamu bisa mengajukan KPR di usia 20 tahun gitu misalnya. Intinya dia menyajikan manfaat gitu. Yang selanjutnya, headline yang menggunakan angka atau statistik. Headline ini biasanya menyajikan data, angka atau statistik yang menyoroti jumlah atau fakta terkait suatu topik gitu ya. Misalnya 7 cara efektif dalam mengelola keuangan sehingga kita bisa KPR gitu, atau 7 cara ya gitu. Terus bisa headline yang menggunakan kata pendekatan emosional. Headline ini menargetkan emosi pembaca atau penonton untuk menarik perhatian dan membuat mereka merasa terhubung dengan konten kita. Mereka merasa relate gitu ya secara emosi. Misalnya cerita mengharukan seorang tukang beca membeli rumah gitu, atau cerita perjuangan pedagang bisa membeli rumah dengan cash kayak gitu misalnya.
atau headline yang mengandung jaminan atau tawaran, misalnya headline yang menjanjikan solusi gitu, kayak rahasia sukses di balik rumah estetik kayak gitu. Ya intinya sih dalam memilih jenis headline kita harus tahu dulu tujuan konten kita apa, harus tahu jenis konten kita apa, sehingga kita bisa mempertimbangkan kita mau pakai headline yang mana kayak gitu, headline yang jenis kayak gimana gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu terkait dengan headline konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye terus people.